Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Para jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika monggo sareng-sareng ngawali majelis dalam penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dimudahkan kita mengisi waktu dengan majelis ilmu, majelis dzikir. Wabil khusus kajian yang berkaitan dengan amalan besar sebentar lagi yang ditunaikan oleh segenap kaum muslimin, yaitu dengan datangnya hari raya Idul Adha. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in terkemuka, niku gadah ucapan hikmah, innaka anta ayyam. Hakikate awake dhewe niku susunan hari-hari. Nggih to. Kula panjenengan niku alhamdulillah sugeng waras sehat wal afiat niku lek temekan wayahe maghrib pun nambah umur napa sudah umur niku? Nambah umur napa sudah umur asline niku? Niku hakikate menungso niku kaya dene dinten-dinten. Hari ini berlalu maka umur kita berkurang satu hari. Besok berkurang lagi. Dan ternyata di dalam Islam pun hari-hari niku enten pembahasan. Dinten Jumat, dinten Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, itu bagian dari hari-hari yang terisi dengan amal-amal. Maka hakikatnya ngeten, lek awake dhewe nunggu dina-dina sing isine amal ibadah niku sae niku. Jenengan ngrantos sasi Ramadan ya, bahkan berdoa Allahumma ballighna Ramadhana, dan alhamdulillah Allah kabulkan. Nah niku bagian dari ibadah kita menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan. Jenengan ngenteni ben minggune ngerantos dinten apa? Jumat misalnya. Nah niku bagian syariat niku. Mboten ana apa. Termasuk ketika kita berharap dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah. Niku malah sae. Karena pancen enten apa? Syariat. Ya, sing mboten patek bermanfaat malah ngitungi hari dan merayakan hari kelahiran. Lah niku malah rapatek saya niku. Ya, mboten sah diuri-uri ya ngoten niku. Tapi kalau menunggu hari Jumat dengan ibadah hari raya pekanan, menunggu Dzulhijjah tanggal 9-nya dengan puasa sunnah muakkadah Arafah, menunggu Ramadan, menunggu Muharram dan lain seterusnya, karena kita tahu di dalamnya ada ibadah. Nah niku saya. Kenapa? Karena ada motivasi kita untuk beramal.
Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kula badhe tanglet. Jenengan pirsa iblis nangis napa mboten? Iblis ki iso nangis. Iblis niku saged nangis. Leres niki. Kula wacane hadis. Iblis niku saged nangis. Dan nangisnya niku kejer-kejer kaya nangisnya bocah njaluk jajan. Ya. Niki hadis Abu Hurairah, hadis sanate sahih. Ya. Iblis niku natos ndepis neng pojokan nangis banter. Ya. Sebabnya napa? Ben awake dhewe lek pengin gawe nangis iblis, Pak. Jenengan pilih sing pundi? Gawe senenge iblis apa gawe sedih iblis sakniki? Niki hadis e. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada i'tazala syaitanu yabqi. Terus iblis niku menawi ngrungokne enek wong ngaji Al-Qur'an nemoni ayat-ayat sing isine sajdah. Ya, enten ayat-ayat tilawah niku enten sunnah sujud tilawah lek nemoni ayat sajdah. Biasane teng Al-Qur'an niku pungkasane ayat enten tondo kaya kubah cilik. Terus ayatnya digarisi ngisore. Pernah nemokne napa mboten jenengan? Sing mendel mawon aja-aja ora ngaji Quran. Ya, gawe bungae iblis lho niku. Jadi kalau kita ngaji ketemu ayat-ayat sajdah ya, dan sunnahnya niku kita sujud. Disebutaken sujud tilawah. Buh niku teng jerone salat maupun di luar salat disunahkan niku sujud tilawah. Mila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa lek teng subuh Jumat niku maose surat As-Sajdah. Karena di dalamnya ada ayat yang disunnahkan sujud tilawah. Sebab ini salah satu perkara sing gawe iblis i'tazala, langsung golek pojokan ya, ndepis ya beki nangis. Niku. Terus lek sampean pengen gawe iblis nangis, pripun carane? Ngaji. Ya, di rumah itu diisi dengan bacaan-bacaan Quran biar rumahnya juga jauh dari iblis. Ya. Yaqulu ya wailah. Ya, sambil nangis iblis itu berkata, duhai ciloko, ciloko. Ngenes. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu faliannar. Terus iblis niku jan getun sak getun-getune. Celaka aku. Lah wong turune Adam, anak turunnya Adam diperintah. Sing merintah sinten? Allah Subhanahu wa taala paringi perintah sujud kok yo gelem sujud. Kan ayat sajdah wau kan? Kita diminta disunnahkan untuk sujud. Diperintah ngono kok yo gelem. Fasajad menungso-menungso sing duwe iman niku sujud falahul jannah dan hasil ganjarannya itu adalah surga. Sedangkan aku dulu yo dikongkon sujud purun apa mboten? Mboten fa'aba itu aku tidak mengerjakannya, aku tidak mengamalkannya. Falianna dan aku entuk ganjaran neraka. Niku kaidah kajian pada malam hari ini.
pengen angsal swarga nindakne sing diperintahno. Tapi ketika kita enggan untuk melaksanakan perintah dari Allah, maka potensi masuk neraka dan azab Allah itu besar sebagaimana ganjaran yang diperoleh iblis laknatullah. Ya. Sujud, masya Allah. Ini kan perkawis teng pundi, Pak? Ya, sujud niku zaman iblis tasih teng langit. Nabi Adam teng langit napa sak sampunipun Nabi Adam teng bumi? Teng pundi? Tasih teng langit. Ya Allah perintahne kabeh makhluk-makhluk sing teng langit niku fasajadu, sujud semuanya. Sampai sekelas malaikat Jibril sujud karena taat kepada Allah. Illa iblis aba wastakbara, enggan, sombong. Mila sujud niku amalan tertua. Ya, amalan tertua niku sujud. Sebab napa? Sujud niku diperintahne mboten teng donya, job teng langit. Poso niku teng pundi syariate? Teng donya. Sedekah teng donya. Haji umroh nggih teng donya. Sujud niku gawan saking langit. Maka perintah salat pun Allah wajibkan dengan mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit. Karena di salat itu ada perkara yang terbesar dan terpenting adalah sujud. Mila sujud itu kan mewakili dari ibadah sholat. Panggonane sholat sebutane napa? Masjid. Gitu. Mboten enten. Arep sholat ning ndi? Arep sholat budal ning marka ngono. Mboten enten. Marka niku tempat rukuk. Padahal sholat enten rukuke napa mboten? Enten, tapi ora disebut marka. Ya. Sebutannya ya masjid. Ya. Karena disitulah tempat sujud. Lek pengen ya lantainya ya dialasi, alasnya sebutannya napa? Sajadah. Niku diambil dari sujud. Ya. Mila bahwa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara karakter pendusta agama fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, celaka bagi orang yang salat. Sing dimaksud sing melalaikan salate abal-abal sak penake dhewe. Ya, terus napa? Wayahe yo sak wayah-wayah ya. Kerepe salate pun manjing entek waktune nembe ditegakno. Lah ini salah satu dari karakter pendusta agama. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, niku poin sing pertama, kaidah selagi kita melaksanakan yang Allah perintahkan, disitulah bernilai pahala ganjaran. Pun sakniki kula badhe cerita nih dari riwayat hadis Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik niku ngriwayatne ngeten. Kalau riyen tokoh Yahudi jenenge Ka'ab bin Ashraf. Niku usaha dolan sampai neng Mekah, ketemu kalian tokoh Quraisy. Hari itu bernama Abu Sufyan. Ya, hari itu bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam. Ada dialog antara tokoh Yahudi Ka'ab bin Ashraf
dengan Abu Sufyan. Ya. Dimana Abu Sufyan niku tangklet nekoni Ka'ab niku janjane sing bener iki lek menurut agamamu. Agamane napa berarti Ka'ab niku? Yahudi. Ahlu kitab. Berarti kan enten Taurate niku. Ya, Abu Sufyan niku nakoni ngeten. Janjane lek menurutmu iki sing bener agamaku, agama nenek moyang, ya, musyrikin Quraisy, atau agamane Muhammad yang terputus nasabnya. Ya, sing bener. Ka'ab bin Ashraf karena misinya pengen duwe bolo, podo-podo iso ngrangkul dijak musuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Ashraf jawabe sing bener agamamu. Dia berdusta atas nama apa? Kitab Taurat. Teng Taurat itu dijelaskan apa mboten? Sifat-sifat Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad dijelaskan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Wong Yahudi sing ngaji Taurat mudeng jelas. Ya, yang benar itu agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi gara-gara pengen duwe bolo akeh masa blitui. Ya, tapi pembahasannya mboten masalah niki. Pembahasannya nalikane Abu Sufyan menjelaskan pilih agamaku sing bener utawa agamane Muhammad yang terputus nasabnya. Kenapa kok disebut Nabi Muhammad terputus nasabnya? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku asline kagungan putra lanang. Sing barep kan kagungan paring asma Qasim. Wafat di usia belum sampai 2 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kagungan melih putra lanang naminipun Abdullah, bergelar At-Thahir. Lah niku dereng nganti 2 tahun nggih wafat. Sehingga habislah putra laki-laki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayak wong Arab niku lek jenenge mbek anak lanang, Pak jan ya dimuliakan, dipuji-puji, ya, sampai enten kaidah banuna abna'u abna'ina. Suku kita tetap eksis, keluarga besar kita tetap jaya selagi kalian kita ini punya anak-anak laki-laki. Karena sing gawe garis nasab niku sing jalur apa sing istri lanang. Dados wong Arab niku lek mamane duwe anak lanang, terus napa? Berkeluarga nikah, terus duwe kok anak lanang neh. Putu lanang to berarti. Terus mengke keluarga lahir neh anak lanang melih. Berarti napa niki? Buyut lanang melih niku kaya dene anake dhewe. Karena tidak terputus nasabnya. Contohnya sinten? Simbah kakungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib niku nimbali Nabi dengan sebutan apa? Ibni. Ya, terjemahan niku anakku. Padahal asline sinten? Putuku, tapi tetap disebut anak. Benten lek sing estri. Makanya saking lebene sebagian masyarakat Arab, saking napa niku? Kecewanya kalau punya anak perempuan sampai berani mengubur mereka hidup. Kenapa? Karena nggak ada manfaatnya bagi nasab mereka. Dua anak wedok terus engko dinikahi duwe ya anaknya kan nasab sinten? Nasab bojone. Ya, dia terputus di sini. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih hari itu. Sedih kehilangan anak lanang. Sedih. Di atas kesedihan beliau itu malah masyarakat Quraisy menggoreng dengan hinaan Muhammad
wis gak duwe penerus nasab. Nasabnya terputus, bahasa mudahnya abtar. Ya. Jadi orang Quraisy itu menghina Nabi dengan sebutan abtar. Abtar itu artosipun terputus. Nah, Muhammad syukur terputus, Muhammad syukur gak duwe anak lanang, gak iso nglanjutne nasab neh. Ya, syukur abtar ngoten. Dan ternyata dalam kesedihan itu Nabi SAW mendapatkan hiburan turunnya surat terpendek di dalam Al-Quran dan ayat yang terpendek dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Kautsar. Di ayat yang ketiga Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Hei Muhammad, sejatine sing terputus ki dudu kowe. Dudu awakmu sing terputus kuwi wong sing ngina kowe kuwi. Masyarakat kafir Quraisy yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam terputus, hakikatnya mereka yang abtar. Kenapa? Terputus dari rahmat Allah. Terputus dari barokah dari Allah, terputus dari hidayah Allah, terputus dari nikmat besok di akhirat surga. Orang musyrik ya di akhirat nggak dapat kenikmatan itu, semuanya di neraka. Ya, berarti niki ayat hiburan apa ayat ancaman? Ayat hiburan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah pengen menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sedih, disebut abtar terputus nasabnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Kautsar dimulai dengan ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Jadi Allah menghibur Nabi dengan membuka ayatnya bahwasannya kami berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Napa niku? Nikmat yang banyak. Niki janjane lek sinau bahasa Arab luwih iso nyantol, Pak. Sebabnya napa? Kautsar niku diambil dari kata kasroh. Kasroh niku asline akeh. Tapi kok disebut kautsar? Lah niki lek teng ilmu shorof niki ala wazni fau'al. Fau'al itu artinya berarti akeh, tambah sansaya ngoten. Ya. Niki lek versi wong etanan nek umpamane nyebut botol iki gedhi niki mboten gedhi banget ngoten mboten. Tapi sebutane botol iki gedhi. Ya ngoten. Ya. Al-Kautsar ngoten niku. Ya. Jadi kami berikan kepadamu wahai Muhammad nikmat sing wakih ngoten. Saking akeh. Ya, dan terus jenengan maos terjemahan Al-Kautsar cuma diartikan telaga ya atau danau atau haud atau nahrun fil jannah, sungai di surga, menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu bagian dari kenikmatan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu salah satu dari kenikmatan. Artosipun berarti aslinya punjul kok ngono. Nikmat ngoten niku. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tegaskan telah berikan untukmu wahai Muhammad nikmat sing kathah. Pun paham niki? Wau nuansane nuansa sedih napa nuansa bunga? Sedih. Ya, dan kita umatnya. Dan kita diminta untuk mengambil pelajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan terbaik. Jenengan natos sedih, Pak? Susah? Kapan terakhir susah? Ya, kapan terakhir sedih? Ya, ingat pelajaran dari surat Al-Kautsar ini.
Allah di saat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bersedih, Allah tunjukkan kepada beliau supaya melihat nikmat-nikmat yang banyak. Milo, niki pelajaran nih. Ya, ketika kita sedang bunga, lagi bahagia, seneng, ya, kula nyuwun cobi jenengan imut-imut masukkan ke dalam memori kita. Ya, lagi seneng-seneng baik keluarga, lagi ketemu ya sanak kadang dulur, bisa makan-makan bareng. Itu tolong diinget, dimasukkan ke memori. Itu nikmat itu. Bagian dari kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika nanti ketemu takdir sing sedih, ya, dapat musibah, angsal susah, yang keinget ke belakang adalah memori kenikmatan dari Allah. Jebule sedih kursak mini wingenane nikmate luwe akeh. Ampun sewalike sing deling sing susahe tok. Sedih tok. Ya. Akhirnya ngepasi sedih sing anyar, susah sing anyar, ya, sing kelingan sing pundi? Sedih nek susah perasaan wingi sasi wingi sedih, perasaan minggu wingi susah, saiki kok ya sedih nek ngoten. Akhirnya mboten barbar isine kur sambat maidu. Ngoten. Ini pelajaran pertama ini. Ya, PR buat jamaah sekalian, coba mulai mengingat-ingat ataupun memasukkan memori kenikmatan dari Allah. Supaya apa? Supaya nanti ketika sedih, karena manusiawi, ora mungkin nek menungso ra nate sedih, ra nate kena molo musibah, nggak mungkin. Ya, tapi ketika kita menjalaninya, kita ingat memori, oh nikmat Allah lebih banyak. Ya, kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita lebih banyak. Pun niku sing pertama. Yang kedua, di ayat berikutnya, kalau kita sudah bisa menikmati ya dari kebahagiaan yang Allah berikan, maka kita wujudkan dalam bentuk syukur. Dengan apa? Dengan beramal. Makanya ayat yang kedua Allah berfirman fasholli li rabbika wanhar. Ya, kan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampun emut niku bagiane kathah, nikmate kathah. Kita ikat nikmat itu dengan syukur. Bentuknya apa? Fasholli, tegakkanlah sholat. Meskipun nanti mengerucut ke dalam tema sholat Idul Adha dalam beberapa tafsir. Li rabbika, untuk Tuhanmu, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah, wanhar, dan menyembelihlah. Ya. Terus wujud syukur dalam bentuk amalan itu bukan hanya untuk Nabi SAW saja. Seluruh para nabi yang Allah berikan kenikmatan nggih kaya ngoten. Contohnya Nabi Daud. Nabi Daud niku nikmate nggih kathah. Bondo donya kecekel, kuwasa ya kagungan, ya jabatan tertinggi jadi raja. Tapi Allah juga berikan i'malu ala Dawud syukra. Ya, beramalah, beraktivitaslah wahai Daud dan keluarga Daud syukra, sebagai wujud rasa syukur. Nah, teng Nabi Muhammad SAW beramal dalam wujud syukur nikmatnya napa? Fasholli li rabbika wanhar. Pun ini pelajaran yang nomor kali. Yang nomor 3, lek ngaji tafsir, usulut tafsir, ulumul Quran niku enten tema ngeten, munasabatus suwar, munasabatul ayat, sinkronisasi hubungan antara surat atau ayat sebelum dan sesudahnya. Gampangan ini kula ringkes mawon. Iki wau surat napa? Al-Kautsar. Sadurunge surat Al-Kautsar surat napa?
Ya, surat apa? Sadurunge inna a'tainakal kausar surat apa? Surat Al-Ma'un. Gitu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah niki sing kula singgung wau teng pembukaan wau. Ya. Tanda-tanda yukadzibu biddin, karakter pendusta agama niku napa mawon? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merendahkan, menghardik anak yatim. Ya. Napa mulai? Dulu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Intine pelit ya, kepada orang miskin, nggak mau memberikan sedekahnya, makanannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nitwau pun ringkese salate abal-abal sak penake dhewe. Alladzina hum yuraun. Lek amal pun kuwi riya. Ya, mboten ikhlas. Wa yamnaunal maun. Niki cetil versi dhuwur, Pak. Lek wau kan gak gelem sedekah mbek wong miskin. Niki wa yamnaunal maun. Disilai wae ora gelem. Niku wong cetile tikel-tikel. Jenenge disilih niku dipek napa mboten? Ya, disilih, silih. Amane ya. Ustaz, kula ngampil montore. Lah berarti kan niki kan minjam. Minjam niku kinten-kinten menjadi hak milik napa mboten? Mboten. Kuwi wae ya ora gelem milih. Niku cetile kan level dhuwur tenan, disilih wae ora gelem. Wayam naunal maun. Padahal ora dijaluk, mung nyilih. Terkadang kan enten wong sing ngoten niku. Ya, wayam naul ma. Disilih wae mau wedit pol. Terus ringkesnya tanda-tanda pendusta agama niku diantaranya pelit, salate enggak bener, riya. Niku teng surat apa? Al-Maun. Dan kita berharap jangan masuk yang karakter ini. Makanya di surat Al-Kautsar, lihat Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna a'tainakal kautsar. A'ta niku memberikan. Ya, jadi no. Allah niku rakur terus apa jenenge disilih ora oleh niku menungso. Allah itu malah memberikan dan itu menjadi hak miliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah niku lek pun maringi nikmat pun ya, Allah enggak butuh dan tidak merendahkan maha kuasa dan maha kayanya Allah. Enggak ngurangi kekuasaan Allah. Ya. Wong awake dhewe sing makhluk diciptakne dititipi sebagian dari harta. Ketika Allah minta berbagi, kok gak gelem? Nah, ini Allah wae sing jelas Khalik, pencipta, pemberi rezeki, niku lek mene wis gak ukur-ukur. Mulai dari makhluk zaman sebelum Nabi Adam sampai Nabi Adam diciptakan sampai kita sampai nanti hari kiamat, itu rezeki dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka tegakkan sholat sebagai balasan orang yang sholatnya abal-abal tadi. Li rabbika, untuk Tuhanmu, sebagai balasan bagi orang yang ibadahnya riya. Ya, ikhlas hanya untuk Tuhanmu. Wanhar, dan menyembelihlah. Ini bagian dari sedekah tadi. Ben gak pedit, ben gak pelit. Ya. Orang dalam urusan harta dunia niku enten contone gampile. Sing pertama Nabi Sulaiman. Pun sapa sing wani aku luwih sugih kok Nabi Sulaiman? Mboten enten. Tapi kalau bicara Nabi Sulaiman wis kaya ngono sugih, zikire yo gak pernah kang, ibadah yo ya mulai dari pagi sampai siang hari duduk di singgasananya. Sampai bangsa jin wae gak mudeng. Nabi Sulaiman itu wafat kejaba tongkat yang beliau pegang tuh kemakan rayap. Karena terbiasa wirid zikir dalam posisi duduk berdiri. Masya Allah.
Itu raja yang kekuasaannya tidak ada menyerupainya sebelum dan sesudahnya. Ya. Prajuritnya rapor menungso, bangsa jin, manuk, kewan, sembarang kali. Tapi disebut sebagai hamba yang penuh dengan rasa syukur. Benten sing koron nggih sugih, koron iki nggih sugih. Sampai pernah enten karnaval bondone koron. Enten surup-surup niku di Mesir niku digawe pawai. Enek sing nyunggi gembok-gembok gudang-gudangi. Belum kendaraan-kendaraan mewah. Ini masyarakat Mesir menyaksikan itu. Orang-orang yang nggak beriman, bukan pengikutnya Nabi Musa alaihi salam, podo takjub. Jan ya sukses ki koyo ngene. Ngoten lah bahasane awake dhewe ngoten. Ya. Terus pengikutnya Nabi Musa menjawab sawaballahi khair. Sing bener-bener apik lan sukses ku yo ganjaran dari Allah. Pahala di sisi Allah itu yang baik. Orang yang nggak beriman bales lagi, alah padune ngomong ngono kowe ra sugih kaya kuwi ta. Ya kan? Itu bahasa hari ini nyinyir lah. Ya. Tapi ternyata masuk waktu malam, takdir Allah terbelah bumi. Ya, semua harta korun sampai koron-koronnya lenyap. Pagi hari ini sing wingi sore podo takjub, heran, pangling, wong kok sugih kaya ngono. Hari itu mengatakan pengikutnya Musa benar. Ya, bondo donya sing surup wingi sik ketok, benjing isuk belas tidak tersisa. Ya, terpendam dalam bumi. Ya, nganti lek enek harta neng jerune lemah neng Sukoharjo disebut sebagai harta karun. Saking sugih korun. Ya kan? Bondone wae neng Sukoharjo sik disebut harta korun. Ya. Tapi bukan termasuk hamba yang Allah ridhoi, padahal kaya. Kenapa? Gak ada syukurnya sama sekali. Yang ada kesombongan. Maka dari sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan terbaik, termasuk dalam amalan bersyukur, salah satunya dalam wujud amalan harta fisabilillah, wanhar, menyembelih. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kula badhe tanglet melih sakniki. Lek menawi ini soal zaman awake dhewe sekolah riyen ya. Belajar matematika ini. Satuan berat napa, Pak? Kilogram, gram, on. Satuan jarak meter, kilometer. Satuan tinggi, napa tinggi? Ya, meter, inci, kaki, Pak. Di beberapa maskapai ini kan ketinggian berapa ribu kaki. Kalau nggih mudeng sikile sapa iku sing tinggi hitungan. Ya. Satuan volume kubik. Satu soal lagi. Satuan cinta napa, Pak? Satuan cinta adalah pengorbanan. Ya, satuan cinta itu pengorbanan. Ya, orang kalau betul-betul cinta itu siap berkorban apa saja. Termasuk ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebut manusia yang paling cinta kepada Allah, kekasih Allah, maka orang yang paling banyak berkorban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tadi sudahlah, cukup ya, berkaitan dengan kenikmatan yang beliau rasakan, anugerah, sampai kemudian ada ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, yang menjadi asas dalil dari disyariatkannya Idul Adha dan
penyembelihan hewan kurban. Tapi kalau bicara pengorbanan, ada suri tauladan berikutnya, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Masya Allah, niku sami Pak, ya, pengorbanan di dalam ketaatannya niku tidak ada yang bisa nyaing. Mungkin kita aja nggak bisa itu seperti Nabi Ibrahim. Dapat wahyu kalian Allah kapureh tindak meninggalkan bumi Syam, Palestina, membawa bayinya dan istrinya yang bernama Hajar biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang tidak bisa ditanami tumbuh-tumbuhan. Ini ayatnya unine ngoten, biwadin, ya, apa, biwadin laisa dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tetumbuhan. Maksudnya tidak ada tetumbuhan bukan kemudian lek disebar winih dukul, mboten, arep disebar winih tetep ra dukul, betul-betul tanah tandus. Yang kita kenal hari ini kota Mekah, Masya Allah. Beliau tinggalkan anak istrinya di sana, ya, sampai ketika ninggalkan itu Nabi Ibrahim gak gelem noleh Pak. Sebagai seorang ayah, seorang suami gak tega. Itu terus melampah wes, ya. Hajar bengak-bengok, tanya lagi, nggak digawe. Sampai Hajar bertanya, Allah amaroka bidzaka? Apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim kemudian ngasih syarat, iya, ini perintah dari Allah. Kemudian Hajar menjawab, idzan lan yudhi'an Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Ya, perintah dikerjakan. Berat, sak panggonan sak wilayah sing sakniki Mekah pun rame niku riyen kur wong loro. Satu perempuan Ibu Hajar, satu bayi kecil bernama Ismail. Ya, Nabi Ibrahim ketika sudah di jauhan, sudah pun lewat beberapa bukit, beliau menitipkan keluarganya dengan doanya, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu. Terus saderenge nyuwun rezeki-rezeki, makanan, ya, air, buah-buahan, Nabi Ibrahim mengawali dengan doa, jadikan wilayah di situ ada keluargaku itu wilayah yang aman. Negeri yang aman itu penting sekali untuk tumbuh kembang, perkembangan anak, perkembangan dakwah, perkembangan peradaban Islam. Butuh Pak. Ya, karena ini doa Nabi Ibrahim pertama sebelum minta yang lain, Rabbi ja'al hadza baladan amin. Kenapa? Karena masih ada Ismail kecil itu, butuh kenyamanan, keamanan. Negeri ini boleh perang, nggak bisa bangun. Anak-anak sekolah yang nggak iso, pendidikan nggak maju. Ya. Maka di zaman Abu Bakar As-Siddiq nggak banyak perkembangan. Ketika beliau memimpin 2,5 tahun kurang lebihnya. Kenapa? Karena banyak perang melawan para nabi palsu dan orang-orang murtad. Berbeda di zamannya Umar bin Khattab ketika mimpin, zamannya Utsman bin Affan ketika mimpin. Islam sampai Romawi, Persia berkembang. Kenapa? Aman stabilitasnya. Ya. Nanti di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nggak bisa berkembang lagi perluasan wilayah. Kenapa? Karena perang lagi melawan orang Khawarij. Maka bersyukur kita tinggal di wilayah aman, itu patut disyukuri. Ampun mudah dipecah belah, ampun mudah dikompor-kompori, ya, sehingga muncul ketidakstabilan keamanan. Niku Nabi Ibrahim, ya, pun dua, ya, insan ada di tanah tandus, Nabi Ibrahim di Palestina. Pengorbanan nih. Ini lek mboten perintah, sapa sing gelem nglakoni, Pak? Adoh anak, adoh bojo. Tapi ketika Nabi Ibrahim pun nantinya beberapa kali nyambangi, ya, sampai nantinya Nabi Ismail sudah mulai besar. Kemudian Nabi Ibrahim ketika berkunjung, 3 malam beliau bermimpi.
Ya, 3 malam beliau bermimpi sampai malam tanggal 8 Dzulhijjah. Nabi Ibrahim mimpi nyembelih Ismail. Ya, ini malam 6, malam 7, malam 8 Dzulhijjah. Ya, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Maka tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut hari Tarwiyah. Sebagian ulama dan ahli ilmu menyebut Tarwiyah diambil dari rawa yarwi riwayatan. Artinya mendapatkan riwayat kisah mimpi itu. Ya. Jadi hari pertama mimpi arep diceritane anake masih noto ati, Pak. Ya. Karena mimpi Nabi itu wahyu, perintah. Mimpi ini beleh anak, berarti kan perintah kapureh beleh Ismail. Ya, nata hati dulu. Malam berikutnya mimpi yang sama, malam berikutnya mimpi sama. Maka hari ke-8 itu disebut hari Tarwiyah. Salah satu tafsir mengambil riwayat mimpi ini. Maka akhirnya beliau pun siap untuk menyampaikan kepada putranya, dan itu di hari besoknya tanggal 9. Maka tanggal 9 disebut sebagai hari Arafah, diambil dari Arafah ya'rifu, mengenal, mengetahui, ngerti. Sinten sing ngerti? Ismail alaihi salam tahu mimpi ayahnya, sudah diceritakan. Ya, nak, bapak mimpi anni adbahuka fandur madza taro. Bapak mbeleh awakmu nak, piye? Menurutmu piye? Ya, tapi karena ini anak yang soleh, ya, menjawabnya ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, wah ya sudah, lakukan apa yang diperintahkan. Insya Allah aku masuk golongan orang-orang yang sabar. Pun sepakat kan? 3 hari mimpi, tanggal 9 disebut Arafah karena Ismail tahu. Maka besoknya hari ke-10 dikenal sebagai Yaumun Nahri, hari penyembelihan. Ya, jenengan mengke ngaji mawon. Salah satunya surat As-Saffat ayat 103. Ya, kula ringkes teng mriki. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ini posisinya, ini kronologinya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nalikane 2 orang, siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, pun semuanya pasrah tunduk kepada Allah atas perintahnya. Nabi Ismail lil jabin niku pun dipapanke, pun mapan, ya, siap dibeleh. Masya Allah. Makanya ini gila, berbicaranya hawa nafsu, mosok bapak beleh anak, kriminal napa? Ini kalau hawa nafsu, tapi kita berpikirnya apa? Wahyu, agama ini wahyu. Ya. Dan terbukti ketika Nabi Ibrahim ridho, Nabi Ismail ridho, wa nadainahu ya Ibrahim, tiba-tiba ada yang memanggil, berseru, wahai Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau benar, engkau jujur wahai Ibrahim. Ya, wis kowe tenan mbek agama, mbek perintah, mbek wahyu, ya, betul-betul taat. Nah, ini nanti, ya, kenapa Nabi Ibrahim kok kemudian bisa disebut kekasih Allah? Inni ja'iluka linnasi imama, disebut pemimpin dari semua manusia, bapaknya para nabi. Karena ini beliau itu wa idza btala Ibrahimu min rabbih kalimat fa'atam. Ketika Allah berikan ujian demi ujian kepada Nabi Ibrahim, beliau lulus dengan sempurna. Ya. Sampai kemudian diminta menyembelih, taat kepada Allah.
ujung-ujungnya wa fadainahu bidzibhin azim, Allah ganti itu dengan domba yang besar. Selamat Nabi Ibrahim, selamat Nabi Ismail, selamat, bahkan Allah angkat derajatnya Nabi Ibrahim. Jadi ini pelajaran keberapa ini? Keempatnya. Ya, jenengan niku lek diparingi musibah, yakinlah sebagaimana Nabi Ibrahim, semakin berat musibah, semakin tinggi Allah akan angkat derajat kita di sisinya. Ya. Nabi Ibrahim ketika Allah uji sampai siap menyembelih putranya dan putranya siap menerima perintah ini, Allah jadikan Khalil, kekasihnya. Itu kalau Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad SAW cukup ya mendapatkan pelajaran dari sini, akhirnya beliau menyembelih dengan apa? 2 domba yang baik. Bikabsyaini amlahaini akronain. 2 domba, dua-duanya gemuk, dua-duanya bertanduk. Ini. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmatul Allah, kembali lagi, perintah itu untuk dikerjakan. Kalau wajib berarti sudah nggak lihat kanan kiri. Tapi kalau sunnah, jika ada kemampuan, ya jangan ditinggalkan. Ya, contohnya kurban. Anggaplah kita masuk hukum sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang sunnah muakkadah. Mboten nganti wajib sing sunnah muakkadah. Sunnah niku definisinya berarti orang nganti wajib, muakkadah ditekankan berarti lek enek kemampuan ojo ditinggal. Kan ngoten, sunnah niku kan apabila dikerjakan maka akan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Niki secara definisi ulama fikih. Tapi untuk kemaslahatan dakwah, koma Pak, belum titik, khususnya untuk orang Indonesia. Ya, maka saya tambahi definisi sunnah niku apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa, koma tapi eman-eman. Nah, ngoten. Ya, tapi eman. Karena lek kur titik, oh gak nglakoni gak dosa, akhirnya rata-rata wong Indonesia pilih penake. Ya wis ora dosa wae, terus raritek lah. Niku masalah ini Pak. Makanya tapi eman wong enek ganjaran, enek pahala kok. Ya. Kalau bisa kita mampu melakukannya, yuk kita kerjakan. Jangan kita lalaikan. Kula palingi gambaran akhir ngeten. Jenengan ketemu bocah anak nawakal wangel kandhanane, emosi. Ya, jenengan emosi. Sampai ngetokne ucapane, wis le rasah cedak-cedak lawang omah, aja mlebu omah, minggat to kono. Mane niki nggih, niki gambaran mawon, tolong paringi gambaran mawon. Aja cedak-cedak lawang omah, aja cedak-cedak pelataran omah, lunga. Ini kalimat motivasi napa ancaman? Ya, motivasi napa ancaman? Ancaman. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat ini yang tentang riwayat Muslim, idza lahu sa'ah, mangkana lahu sa'ah, di beberapa redaksi yang lain. Jadi ketika masuk bulan Dzulhijjah, ono wong Islam sing duwe kelapangan rezeki. Ya, artinya kebutuhan primer sudah cukup, kemudian sisa dan sisanya ini cukup untuk membeli binatang kurban. Walam yudhahi, namun dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, ojo cedak-cedak tempat sholat Idul Adha. Ya, artinya Rasul SAW mengancam siapa yang punya kelapangan mampu berkorban
tapi tidak mau berkurban, jangan datangi tempat sholat Id. Niki kira-kira ancaman atau motivasi? Ancaman. Khususnya bagi siapa? Yang punya kemampuan. Dan kemampuan itu ditakar masing-masing. Makanya kula jadi seneng, Pak. Lek enten flyer napa pamflet paket kurban niku lho. Paket golden. Wah. Niku sing ya umpamane mendo, contohnya mendo sing 5 yuta mendhuwur. Wah. Enten sing pertengahan paket luxury. Nah, iki sing wedhuse regane 3,5 yuta niku. Sing terakhir paket ekonomis. Nah, ini sing karo tengah 2 yuta wis kena iki. Ini sebetulnya memudahkan kaum muslimin melihat budgetnya itu tadi. Ya. Nah, ini mampunya yang mana? Yang golden, yang luxury atau yang ekonomis, monggo. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam nas apa? Allah itu tidak butuh lan yanalu apa? Luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi apa? Takwa. Kenapa? Karena perintah tadi, perintah dikerjakan. Kan definisi takwa kan yang tadi, ya, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Lah Allah perintahkan, kalau tadi fasholli li rabbika wanhar, ya, perintah untuk menyembelih dan punya kelapangan beli binatang kurban, maka ketakwaan itulah nilainya, bukan dagingnya, bukan semata-mata darahnya. Ya, makanya tolong yang memang pakainya paket golden di hari H niku ampun maido sing paket ekonomis. Ya, ngesakne itu iso gawe bubare pahala kurban. Kurbane sah tapi pahalane iso mabur niku. Kenapa? Merendahkan saudara yang lain. Karena kita tidak tahu, pancen kemampuannya paket ekonomis kok. Tapi kita nggak tahu ikhlasnya sing paket ekonomis lo ikhlas kan kita nggak tahu. Ya, makanya gitu. Yang golden nggak usah yang maido yang ekonomis. Biar tidak ada kesenjangan di dalam beramal. Tapi sing luweh parah, sing maido melu kurban wae ora. Lah niku penyakit niku. Ya kan? Ya, wis ngece iki wedhus apa? Cilik men. Lah wedhusmu sing ndi to, Mas? Ora enek. Lah sampean gak kurban? Ora. Lah niku wallahu alam lho, mboten nenten solusi niku. Ya kan? Itu penyakit itu. Maka ketika kita berniat untuk kurban, kembali lagi ke kaidah awal li rabbika, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka semoga dengan paparan beberapa dalil, ayat dan kisah-kisah yang menyertainya bisa menambah kebesaran hati kita untuk menjalankan ibadah kurban pada tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.